Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaira Ummah dari kelas Politik dan Pemerintahan Desa yang diampu oleh Ibu Aminah SIP MIP. Guna untuk memenuhi nilai UTS, maka kami diberikan tugas untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang sudah diajarkan. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang sudah pernah diajarkan, yaitu tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dan adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan jenis desa. Yang pertama ada desa berkedudukan di wilayah kabupaten kota. Desa terdiri dari desa dan desa adat. Penyebutan desa dan desa adat itu disesuaikan dengan penyebutan di daerah setempatnya. Berikut ada kewenangan desa. Yang pertama, kewenangan desa itu kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usulnya seperti tanah kas desa, organisasi masyarakat adat, pranata dan hukum adat, serta kelembagaan masyarakatnya. Selanjutnya ada juga kewenangan lokal yang berskala desa seperti pasar desa, saluran irigasi, jalan desa, dan tambatan perahu. Nah, keduanya ini diatur dan diurus oleh pemerintahan desa sendiri. Selanjutnya ada juga kewenangan desa seperti kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota. Berikutnya ada juga kewenangan yang lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, yang keduanya ini, yang peraturan ataupun kewenangan dari pemerintah itu diatur oleh pemerintah sendiri dan juga dibiayai. Selanjutnya, penyelenggara pemerintahan desa, di mana pemerintahan desa itu diselenggarakan oleh pemerintah desa sendiri, dan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan juga perangkat desa, atau dengan sebutan lain sesuai dengan di daerah setempat. Selanjutnya ada perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, serta perangkat teknis. Nah, selanjutnya yaitu tugas kepala desa. Tugas dari kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas berikutnya dari kepala desa yaitu masa jabatan kepala desa ada 6 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak sebanyak 3 kali masa jabatan. Selanjutnya, kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan akan diberikan sanksi, teguran lisan secara tertulis atau tidak tertulis, pemberhentian sementara, bahkan bisa dengan pemberhentian seterusnya atau pemberhentian total. Nah, selanjutnya ada hak kepala desa. Hak dari kepala desa tersebut yaitu mengusulkan struktur organisasi, tata kerja pemerintahan desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulannya, tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta jaminan kesehatan. Hak lainnya yaitu mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya, dan yang terakhir memberikan mandat pelaksana tugas kepada perangkat desa. Nah, selanjutnya ada kewajiban kepala desa, di mana kepala desa berkewajiban untuk memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kewajiban lainnya yaitu meningkatkan kesejahteraan desa, memelihara tertib, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tata pemerintahan desa yang good governance, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa, mengelola keuangan dan aset desa,
menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, dan lain-lain sebagainya. Atas tugas, hak, dan kewajiban dari kepala desa tersebut, maka kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatannya kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya, kepala desa harus memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun anggarannya secara tertulis kepada BPD, dan kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan ataupun secara tertulis. Dalam hal sanksi tersebut tidak dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian total. Selanjutnya yaitu perangkat desa, di mana perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati. Selanjutnya, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat. Berikutnya ada musyawarah desa, di mana musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang dibahas dalam musyawarah desa yaitu hal yang bersifat strategis, penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMD, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian yang luar biasa. Nah, musyawarah desa ini dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun. Musyawarah desa ini dibiayai dari APB desa. Selanjutnya ada Badan Permusyawaratan Desa, di mana Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini sebagai lembaga permusyawaratan dan pemufakatan desa. BPD ini mempunyai fungsi yaitu untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Masa keanggotaannya selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan BPD tersebut. Nah, jumlah dari anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Peresmian anggota BPD ini ditetapkan oleh keputusan bupati atau wali kota setempat. Selanjutnya yaitu penghasilan pemerintah desa, di mana kepala desa dan perangkat desa itu memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya, bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima kabupaten atau kota dan ditetapkan dalam APBD kabupaten atau kota. Nah, penghasilan berikutnya yaitu kepala desa dan perangkat desa itu menerima tunjangan yang bersumber dari APB desa. Dan kepala desa serta perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan memperoleh penerimaan lain yang sah. Nah, ketentuan lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Hak dan kewajiban desa. Desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul adat istiadat sosial budaya. Yang berikutnya yaitu desa berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan sosial desa dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa. Desa berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Desa juga berhak mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban masyarakat desa, di mana masyarakat desa itu berhak meminta dan mendapatkan informasi, mengawasi kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, dan memperoleh pelayanan. Masyarakat desa berkewajiban untuk membangun diri dan lingkungannya, mendorong terciptanya kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat yang baik. Nah, yang terakhir yaitu ada peraturan desa. Jenis peraturan di desa yaitu ada peraturan desa, peraturan bersama kepala desa,
dan peraturan kepala desa. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, perundangan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya peraturan desa itu ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Nah, peraturan desa itu merupakan rancangan peraturan desa tentang APB desa, pungutan, tata ruang organisasi masyarakat desa harus mendapat evaluasi dari bupati dan wali kota. Nah, peraturan desa dan peraturan kepala desa diundang dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. Nah, berikutnya dan ini yang terakhir, peraturan bersama kepala desa ditetapkan oleh kepala desa dari 2 desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar desa. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pendapat dari teman-teman yang ingin ditambahkan, saya persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.